Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak ibu semua? Baik, Bu. Sehat semua? Sehat, Bu. Alhamdulillah sehat semua. Udah siap hari ini belajar? Masih semangat? Masih, Bu. Harus semangat ya, karena kita jam pertama ini. Ya, Bu. Nah, sebelum memulai pelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu. Alif, pimpin doanya, nak. Semoga dengan doa yang kita lantunkan barusan, pelajaran kita hari ini ada manfaat untuk kita ya. Hari ini ada yang nggak datang, nak? Ada atau nggak? Siapa? Najwa. Keterangannya? Sakit ya, demam kemarin dia ya. Lain ada? Sebelum belajar nih, coba kita cek dulu kerapiannya. Udah rapi kah? Udah bersih? Kalau ada sampah, dibuang dulu sampahnya. Nah, kalau udah nggak ada berarti udah ready. Udah siap? Siap ya? Udah siap belajar hari ini? Siap, Bu. Semangat? Semangat, Bu. Oke, mantap. Nah, hari ini kita akan mulai petualangan baru di pelajaran seni rupa. Nah, siapa di sini anak-anak ibu yang suka menggambar? Banyak ya yang suka menggambar. Suka Alif? Suka, Bu. Suka banget bergambar? Suka, Bu. Indah suka? Suka, Bu. Nisa suka juga ya? Hampir rata semuanya suka menggambar ya. Oke, mantap banget, keren ya. Nah, coba amati dengan teliti lukisan yang di depan ini. Ada garis apa aja yang kalian lihat? Ada lukisan? Ada garis lengkung. Di mananya garis lengkung, Usisha? Oh, di kelopak daun dan di tangkai-tangkainya ya. Ada garis apa ya lagi? Ada garis lurus di mana? Di jendela. Ada garis apa lagi tadi? Tunjuk tangan. Hah? Garis lurus di mananya? Di jendela sama ya. Nah, ternyata ada garis lurus juga ada garis lengkung. Oke, mantap. Coba amati gambar yang ini. Ada garis apa aja di situ? Nisa? Ada segitiga. Ada oval. Apa lagi ada? Ada yang lain? Oh, garis lengkung. Garis lengkungnya di mana? Di bunga. Tadi ada garis segitiga yang mana? Di sini ya. Terus ada garis, ada opal. Di mana opalnya? Di bunga yang ini. Oke, itu sudah masuk bentuk ya. Nah, yang ini coba kalian amati. Ada garis apa aja? Alif? Ada garis segitiga di mananya? Di gunung. Terus? Garis melengkung di mananya? Yang di sungai ya. Ada lagi tambahan atau sama? Di mananya garis lurus? Di pohon. Ada lagi? Udah? Udah, oke. Nah, itu tadi ibu mau tahu sampai mana kalian paham tentang garis-garis. Rupanya lumayan agak paham ya tentang garis-garis. Ada bentuk segitiga, itu sudah masuk ke bentuk, bahkan bentuk juga kalian tahu. Sebelum kita masuk pelajaran, ibu mau game nih. Game ya, nanti satu-satu ke depan. Siapa yang bisa jawab boleh tunjuk tangan, nanti ibu suruh maju ke depan. Itu soalnya. Oke, siapa mau maju? Bisa duluan tunjuk tangan tadi, boleh Nisa maju?
Masih ada 10 soal kebagian. Tunjuk ke depan yang mana? Yang itu. Kita lihat jawaban Nisa ya. Ternyata benar, tepuk tangan untuk Nisa. Boleh duduk. Ini soal kedua, ada yang bisa? Durian. Garis. Yang ini. Oke. Ternyata benar, tepuk tangan untuk durian. Nah, ini soal nomor 3, siapa mau maju? Alif, boleh Alif duluan tadi ya. Yang mana Alif? Salah, nggak apa-apa Alif, tepuk tangan untuk Alif. Nggak apa-apa salah, karena memang kita belum belajar. Ibu mau ngetes pengetahuan awal kalian ya. Setelah ini Bu harap kalau ada game ini, soalnya ini udah bisa ya jawabnya ya. Soal nomor 4, Usisa. Yang mana jawabannya? Yang ini? Yang ini ya? Oke, jawabannya benar. Tepuk tangan untuk Usisa. Soal yang ini siapa mau maju? Boleh, Saila. Yang ini ya? Oke, benar jawabannya. Tepuk tangan untuk Saila. Siapa lagi mau maju? Sayulis Maulana, boleh? Salah, nggak apa-apa. Tepuk tangan untuk Sayulis Maulana. Ini soal nomor 7, siapa mau maju? Indah. Benar jawabannya, tepuk tangan untuk Indah. Yang nomor 8, siapa mau maju? Siapa mau maju? Nisa lagi. Ya udah nggak apa-apa, maju Nisa. Salah, nggak apa-apa. Tepuk tangan untuk Nisa. Udah berani maju 2 kali. Nomor 9, siapa mau maju? Juni. Salah, nggak apa-apa ya. Tepuk tangan untuk Juni. Ini soal terakhir. Siapa mau maju? Saya atau Indah nih? Sweet, sweet. Oke. Oke, jawabannya salah ternyata. Nggak apa-apa ya. Tepuk tangan untuk Indah. Nah, ini ternyata kalian udah tahu, tapi beberapa kalian tahu, tapi belum sepenuhnya kalian mengerti tentang garis. Berarti setengahnya dari soal yang Ibu beri tadi. Nggak apa-apa, itu namanya pengetahuan awal sebelum kalian belajar. Nah, Ibu harap setelah kita belajar hari ini, nanti ketika Ibu kasih soal ini, kalian udah bisa jawab sampai 10 benar ya? Bisa? Yakin? Oke, mantap. Nah, hari ini kita akan belajar mengenal dan mencoba membuat berbagai jenis garis seperti garis tebal, garis tipis, garis lurus, dan juga garis lengkung. Dengan berlatih secara teliti dan rapi, kalian akan tahu bagaimana garis-garis itu bisa membentuk gambar yang indah. Seperti pola batik, bentuk daun, atau desain bangunan yang sering kita lihat sehari-hari. Kan kalian tuh tahu tuh ada batik. Batik itu sebenarnya awalnya itu dari garis. Ada garis lurusnya, ada garis lengkungnya. Ada yang tebal dan juga ada yang tipis. Hari ini kita belajar akan tentang itu ya. Oke, kita ice breaking dulu sebelum masuk pelajaran kita. Siap? Siap, Bu. Mana bukumu? Ini bukuku, ini bukuku. Siap. Mana gurumu? Ini guruku, ini guruku. Siap. Mana temanmu? Ini temanku, ini temanku. Teman-teman, siap. Oke, mantap. Tepuk tangan untuk kita semua. Cah, kita masuk ke pelajaran ya. Fokus. Perhatikan goresan garis, tekanannya, dan arah geraknya. Apa yang menarik perhatian kalian? Usisha. Siapa? Nisa. Ada garis spiral. Terus? Ada garis zigzag yang ini ya. Garis lengkung. Ada garis sejajar yang ini. Ada garis miring. Garis bergelombang. Ada garis spiral, ada garis tegak. Ada lagi? Itu yang menarik perhatian kalian ya. Kemudian udah lihat gimana arahnya? Arahnya. Ada yang sejajar. Ada yang digores kalau nggak dari bawah ke atas, dari atas ke bawah. Ya. Arahnya ada yang dari dalam keluar, diputar. Perhatikan ya. Nah, menurut kalian garis-garis ini bisa bentuk apa jika disusun berbeda? Garis spiral sama garis tegak bisa jadi permen. Garis spiral sama garis tegak bisa jadi permen. Benar? Oke, mantap. Tepuk tangan untuk Alif. Ada lagi? Garis
Garis sejajar sama mendatar bisa jadi jalan. Betul? Tepuk tangan untuk Sisa. Siapa lagi? Bu, garis lengkung bisa dibuat daun, Bu. Garis lengkung bisa dibuat daun. Betul? Oke, tepuk tangan untuk saya. Oke, kita ke gambar berikutnya. Nah, yang ini perhatikan goresan garis tekanannya dan arah geraknya. Apa yang menarik perhatian kalian? Ini bisa jadi tiang bendera ya. Gimana dia caranya buat tiang bendera? Yang ke atas habis itu ditarik. Ini ke atas terus ditarik ya. Ini nanti di sini jadi tiang, di sini jadi benderanya. Betul? Tepuk tangan untuk juri. Nah, coba kalian perhatikan dulu tekanannya dan arah geraknya. Arahnya gimana? Apa yang menarik kalian menarik perhatian kalian dari gambar ini? Ada yang tebal dan juga ada yang tipis. Terus? Ada lagi? Itu aja? Oke, tepuk tangan untuk Usisha. Nah, menurut kalian garis-garis ini bisa membentuk apa aja jika disusun berbeda? Tadi kata Juhrian bisa jadi bendera. Yang lain ada? Bisa? Bisa jadi bentuk bunga. Gimana dia caranya, Nak? Digabung-gabung ya. Yang ini digabung-gabung. Jadi kelopak ya. Tepuk tangan untuk Shisha. Nah, yang ini coba kalian perhatikan goresan garisnya, tekanannya, arahnya gimana? Apa yang menarik perhatian kalian di sini? Gelombangnya. Terus? Ada garis tebalnya. Ada garis lengkungnya. Ada garis tipisnya. Ada lagi? Udah? Oke, tepuk tangan buat kalian semua. Nah, menurut kalian, garis yang ada di depan ini, gambar yang di depan ini, bisa jadi bentuk apa aja kalau disusun berbeda? Bisa jadi angin badai. Bisa menjadi bunga. Bisa jadi kipas. Ada lagi? Udah? Benar semua ya jawabannya, pinter-pinter anak ibu. Tepuk tangan. Salut ibu. Nah, yang ini. Coba perhatikan. Apa yang menarik perhatian kalian? Ada garis ovalnya ya. Terus ada garis apa lagi? Kalau oval itu bentuk ya. Berarti dia garis lengkung jadi oval. Terus ada apa lagi? Ada? Ada bintang-bintangnya yang ini. Yang ini ya. Terus ada apa lagi? Ada? Udah? Udah? Yang ini? Oh, apa? Apa itu? Bentuk ketupat, benar. Berarti udah ya, udah tahu. Ini ada apanya, udah bisa kalian tahu, udah kalian perhatikan gambarnya. Kemudian, nah kalau ini bisanya kalau dibentuk jadi bentuk lain jadi apa? Jadi kelopak bunga. Bentuk bunga. Udah dijawab sama Saila. Ada lagi? Selain bunga kira-kira jadi apa? Jadi apa coba? Jadi ketupat. Terus jadi apa lagi? Ayo. Jadi kupu-kupu. Ada lagi? Benar semua jawabannya ya. Ini bisa banyak lagi loh. Bisa nggak cuman jadi bunga, nggak cuman jadi ketupat, nggak jadi kupu-kupu. Nanti ini kalau diekspor bisa jadi berbagai macam bentuk. Ya. Belajar lagi. Tepuk tangan untuk kalian semua, pintar-pintar anak ibu. Nah, kan udah tadi udah kalian perhatikan tuh contoh-contoh lukisannya.
ada lukisan, ada pola batik ya. Terus ada desain garis tadi. Kira-kira gimana ya cara buat garis tebal yang tadi, tipis yang tadi, lurusnya juga, lengkungnya juga, agar sesuai keinginan kita. Tadi ada contohnya. Nah, agar sesuai keinginan kita gimana? Kata Usisha, kalau yang tipis pensilnya nggak boleh ditekan. Kalau yang tebal harus ditekan. Bener ya jawabannya, bagus banget, bagus sekali. Tepuk tangan untuk Usisha. Sebelum Ibu jelaskan dia udah tahu. Ada lagi? Kalau garis lengkung menggunakan penggaris berlengkung, ada ya penggaris berlengkung? Garis lengkung bisa dibuat dengan jangka. Bisa nggak garis lengkung tuh dibuat tanpa penggaris, tanpa jangka? Bisa ya. Kalau mau lebih sesuai lagi garisnya, misalnya mau buat lingkaran baru menggunakan jangka ataupun penggaris. Tapi kalau misalnya nggak harus, misalnya mau buat garis bergelombang, itu kan garis lengkung tapi bergelombang. Itu bisa tidak menggunakan penggaris. Tepuk tangan untuk kalian semua. Ini Ibu punya LKPD. Jadi nanti kalian kerjakan masing-masing LKPD-nya. Ini ada ke aktivitas 1 sampai aktivitas ke-4. Nanti di sini pada aktivitas ke-1 kalian nanti isi di sini yang mahir. Ada beberapa yang mahir yang Ibu tahu. Nanti buat tanpa ada contoh. Nanti di sini ada nama garisnya, garis tipis. Bagaimana cara membuatnya, alat yang digunakan, apakah kalian pakai pensil atau pulpen, atau spidol, ataupun krayon. Terus buat hasilnya di sini, hasil gambarnya. Berarti kalian gambar di sini, ada garis tipis, garis lurus, garis tebal, garis lengkung tipis, garis lengkung tebal. Ada garis lurus tipis, ada garis lurus tebal. Aktivitas 1 dulu kalian kerjakan, kalau sudah nanti Ibu jelaskan aktivitas keduanya ya. Ini kerjakan masing-masing pribadi ya. Ini kamu. Ini oper ke siapa Asia? Ini Rahmat. Kalau ada yang mau ditanya boleh ya, panggil sama Ibu. Ya, sebentar ya. Jadi ini kan ada garis lurus, tipis, ini dia gambarnya. Kamu, ini ada contohnya, kamu tirukan garis ini. Ya, langsung tirukan. Udah paham kan? Ini kan garis tipis, lurus tipis kan? Kamu buat dulu gambarnya di sini. Udah gambarnya tuh kamu boleh kan lurus nih. Ini kan terserah kamu nih buatnya karena nggak ada contoh. Boleh lurus tegak, boleh lurus mendatar, boleh pun ya. Yang ini kan tebal. Ini sama nggak? Nah, harus tebalkan dulu gitu. Boleh. Garis lengkungnya bergelombang boleh. Garis lengkungnya yang nggak bergelombang juga boleh. Terserah kamu ini kan karena kamu nggak pakai contoh nih. Coba kalian perhatikan, ini ada garis yang tadi. Jadi ada garis lurus. Ini misalnya ini lurus tipis, nanti ada garis lurus tebal. Garis lurus tebal tuh boleh 2 kali, terus diblok. Ada garis lengkung. Ibu buatnya garis bergelombang ya. Nah, coba perhatikan. Nah, coba perhatikan LKPD kalian ada aktivitas kedua.
Di situ ibu kasih pilihan. Kalian boleh pakai pensil yang kalian bawa, boleh pakai krayon. Ibu sediakan krayon di sini. Terus ibu ada juga spidol. Ada spidol yang kecil, ada spidol yang besar. Boleh kalian pilih nanti. Di situ ada kalian buat garis lurus, garis lengkung, garis tebal, garis tipis. Sesuai tema yang kamu pilih. Misalnya kamu mau temanya alam. Garis lengkungnya alam berarti. Misalnya kamu buatnya alamnya contoh, ibu kasih contoh. Alamnya awan. Berarti kalian buat garis lengkungnya bentuknya awan. Sekarang kalian pikirkan, kalian maunya temanya tema apa? Kemudian buat garisnya di situ ada. Ada garis lurus, garis lengkung, terus di belakangnya ada garis tebal, garis tipis. Nah, garis tebalnya boleh garis tebal lurus, boleh garis tebal lengkung. Silahkan, nak. Tema laut boleh, alam kan berarti boleh. Berarti garis lengkungnya berarti gelombang ya. Boleh ambil spidolnya ke depan. Laut, daun, boleh. Alam berarti ya. Ini, yang ini garis lurus. Kamu maunya temanya apa? Alam. Garis lurus alam apa? Alam pohon. Berarti pohon kamu buat. Garisnya lurus. Jangan nanti pohon yang melengkung. Aktivitas kedua itu kalau udah siap kalian gambar, ada kolom lagi. Ada jenis garis lurus, garis lengkung, garis tebal, garis tipis. Garis yang udah kalian buat itu. Kan tadi udah buat garis lurus, garis lengkung yang kalian buat itu. Rasanya saat membuat garis itu apa? Nomor 3, garis mana yang paling mudah dibuat? Misalnya garis lengkung atau garis lurus, kenapa dia mudah menurut kamu? Terus garis mana yang paling sulit kamu buat? Dan kenapa menurut kamu itu sulit? Boleh. Boleh. Garis tebalnya terserah kamu mau. Misalnya garis tebalnya garis lengkung. Kamu contoh aja ini, tapi ditebalkan. Sudah ya. Untuk aktivitas ketiga, itu kalian diskusi sama teman di samping kalian atau di depan kalian. Kalian mau pilih yang depan atau yang samping? Samping, Bu. Oh, boleh, yang samping. Kalian diskusikan. Di situ ada jenis garis yang dibandingkan, ada garis lurus. Kalian bandingkan karyamu sama karya temanmu. Kamu buat karya, misalnya karyamu lurusnya begini, punya temanmu begini. Kalian gambarkan di situ. Ada kotaknya. Kemudian apa bedanya dari karyamu sama karya temanmu? Kemudian apa yang bisa diperbaiki dari kedua gambar kalian? Kalian buat. Ini ada pertanyaannya, kalian jawabannya di sini. Kemudian di bawahnya, menurut kalian gambar mana yang paling susah kalian buat? Kemudian mengapa garis itu kalian anggap susah? Kemudian menurut kalian gimana kalian pernah melihat jenis garis seperti itu dalam kehidupan nyata kalian? Misalnya garis kayak gitu kalian pernah lihat? Oh, aku pernah lihat awan bentuknya seperti itu, Bu. Aku pernah lihat daun bentuknya seperti itu, Bu. Kalian buat aja di situ. Oke, udah paham? Silahkan dikerjakan, silahkan berdiskusi sama teman di sampingnya. Jadi cari garisnya. Punyamu kayak mana? Punya dia kayak mana? Kamu pilih punya siapa? Kalian tadi bertiga kan? Kamu boleh pilih punya karya dia ataupun karya dia. Kamu pilih punya dia. Punya dia itu kayak mana? Kamu buat kayak di sini. Ya, punya dia. Terus kalau punya kamu pilih punya dia misalnya. Kalau punya dia ciri-cirinya kayak mana? Terus kamu pilih punya dia. Punya dia ciri-cirinya kayak mana? Ciri-cirinya berdua tadi. Berarti punya dia ciri-cirinya kayak mana? Mana garis sudah siap? Sudah. Berarti sudah siap untuk presentasi. Jadi tadi udah diskusi sama teman kan? Ya, Bu. Berarti sudah siap untuk presentasi. Nanti siapa mau presentasi boleh
garis lengkung tipis. Saya bisa gambar. Garis lengkung tebal, saya gambar. Yang kebanyakan gimana? Ya. Garis lengkung tebalnya saya tekan. Nah teman-teman coba perhatikan, ada yang bertanya atau ada yang mendengar nyangka seperti itu? Tadi gimana cara membuat garis tipis? Ya, terus. Gimana cara buat garis tipisnya? Presentasi aktivitas kedua. Boleh usikan materi. Bisa, maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan aktivitas kedua. Saya Muhammad Dharma Alam. Di sini ada garis lurus, saya buat bentuk jalan. Garis lengkung saya buat bentuk awan. Garis tegasnya saya menggunakan spidol. Garis tipisnya saya menggunakan luten. Rasanya saat membuat garis lurus, rasanya cukup mudah karena menggunakan penggaris. Garis lengkung cukup mudah karena saya memegangnya. Garis tebal cukup mudah karena menggunakan spidol. Garis tipis cukup mudah karena penggarisnya tidak terlalu ditekan. Garis yang paling mudah dibuat yaitu garis lurus karena mudah dibuat. Garis yang sulit dibuat garis lengkung karena agak sulit dibuat. Ada yang mau bertanya? Sudah bagus ya presentasinya dan sudah lengkap. Tadi dia jelaskan temanya dia mengambil tema alam. Tepuk tangan untuk ada lagi yang mau presentasi aktivitas kedua? Aisyah, maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada aktivitas kedua saya mengambil tema alam. Garis lurus saya menggambar batang pohon. Garis lengkung saya menggambar pelangi. Garis tebal saya menggambar air terjun. Garis tipis saya menggambar gunung. Garis lurus sangat mudah dan gampang. Garis lengkung tidak terlalu mudah menurut saya. Garis tebal sangat mudah. Garis tipis sangat mudah karena saya sering menggambar menggunakan garis tipis. Garis mana yang paling mudah dibuat? Garis tipis karena gampang dan mudah. Garis mana yang paling sulit dibuat? Garis lengkung. Terkadang saya membuatnya tidak simetris. Kasih tunjuk ke teman-teman hasil gambar tadi. Ada yang mau bertanya? Enggak ya? Udah bagus ya? Tepuk tangan untuk. Terima kasih untuk anak-anak ibu karena sudah membuat karyanya, sudah mempresentasikannya, sudah berdiskusi tadi sama teman-temannya. Bagus sekali, kreatif. Ada yang sampai buat pelangi, buat air terjun tadi, ada juga yang buat jalan, buat pohon, buat jendela. Ternyata imajinasi kalian luar biasa sekali ya. Tepuk tangan untuk kalian semua hari ini. Hari ini apa kesimpulan kita? Ada berbagai jenis garis, ada tebal, tipis, lurus, dan juga lengkung. Boleh kalian tunjukkan kenapa? Ada garis apa aja hari ini yang kita pelajari? Garis Tebal, tipis, lurus, dan lengkung. Ayo sama-sama kita bacanya ya. Hari ini kita sudah belajar tentang garis. Nah, ada berbagai jenis garis. Ada garis tebal, tipis, lurus, lengkung.
dijelaskan seperti Sisa tadi, dijelaskan ke Sisa. Kalau kita lebih fokus, terus kita lebih perhatian saat membuat garisnya, ternyata karya kita lebih rapi dan bermakna, malah sampai seperti gambar di kehidupan nyata ya. Ini ada refleksi, kalian isi, nanti ada pertanyaannya, jawabnya jujur, ada pertanyaannya tinggal jawab ya atau tidak, kalian selesai. Kemudian di bawah ini tuliskan satu kalimat refleksi dari kegiatan hari ini. Hari ini kalian belajar bahwa apa? Bahwa misalnya dengan fokus, dengan tekun, kalian apa? Ya? Fokus ke belakang aja. Buat nama ya. Nah, saat kita berlatih membuat garis, jangan terburu-buru ya. Karena apa? Garis yang rapi itu kita harus teliti. Buat garisnya harus penuh perhatian agar garisnya lebih rapi. Semakin sabar kita berlatih, maka hasilnya akan semakin bagus. Oke, mantap. Nah, dari garis yang kita pelajari hari ini itu sebagai modal kita untuk pertemuan berikutnya. Hari ini kan kita belajar tentang garis. Nah, kalau pertemuan berikutnya kita menggambar objek, membentuk objek. Dari garis yang kalian buat tadi itu kita buat jadi satu objek. Di pertemuan berikutnya kemudian udah objek, kemudian kita komposisikan objek-objek itu. Nah, jadi untuk pertemuan berikutnya kita belajar membentuk objek dan komposisi dalam gambar ya, seperti contohnya bunga, rumah, pohon dan sebagainya. Ingat, terus mencoba, terus bereksplorasi, jangan takut salah, karena semakin kita sering berlatih maka semakin kita lebih maju, lebih maju, betul, lebih maju, lebih mahir, lebih maju. Terus gambar yang kita buat juga makin lama semakin bagus, semakin baik. Terima kasih untuk hari ini. Sebelum kita tutup, kita baca doa dulu ya. Alif, mulai pimpin doanya. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat bagi kita ke depan. Terus apa yang sudah tadi kita pelajari, yang sudah Ibu sampaikan, kalian gunakan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Misalnya kalian mau menggambar, kalian sudah tahu bagaimana garis tebal, garis lurus, garis tipis, garis lengkung, bagaimana cara menempatkan garis-garis tersebut. Semoga bisa kalian terapkan pada kehidupan sehari-hari ya. Dan juga dari garis-garis yang sudah tadi dijelaskan, semoga kalian kalau bertemu dengan benda-benda di luar kehidupan nyata, kalian sudah tahu bahwasanya itu garis seperti garis apa. Semoga bermanfaat bagi kita semua, amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk hari ini.